Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi. salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, Ya, siap. dan para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Laporan disusun hingga pukul 12.00 WIB, Ya. yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data kasus suspek atau diduga. Masih dugaan COVID-19. Ya. Kasus suspek hari ini ada 6 orang. Catatannya bertambah 3 orang. Nah, jadi kemarin 3 ya. Ya. Kemudian yang pindah kasus untuk suspek ini tidak ada. Jadi semuanya masih murni suspek. Ya. Tidak berpindah. Kasus suspek yang melakukan atau melaksanakan isolasi untuk isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar ada 2 orang. Ini baru. Kemudian di rumah sakit darurat kita tidak punya. Isolasi mandiri ada 3 orang. Ini kemarin ya, tetap. Dan kasus suspek yang meninggal dunia ada 1 orang. Ini baru. Kira-kira tadi malam ya, meninggal di rumah sakit di wilayah Blitar. Jadi bertambah 3 orang itu adalah isolasi di rumah sakit rujukan 2 orang dan 1 meninggal dunia yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Salah satu rumah sakit di Blitar. Baik. Ini yang meninggal ini masih menunggu hasil pemeriksaan swab tenggorokan hidungnya dengan real time PCR. Baik. Ya. Jadi menunggu hasil pemeriksaan virus corona melalui PCR. Mudah-mudahan aja negatif. Ya, amin. Amin. Kalau positif nanti teman-teman tracing. Berarti susah lagi, capek lagi, nggak apa-apa. Tugas. Kemudian suspek atau diduga suspek yang discarded atau suspek yang discarded. Ada 233 orang. Ini catatannya adalah berkurang 1 orang. Oke. Ya. Kemudian suspek hasil PCR negatif yang sembuh yaitu 228 orang. Ini yang berkurang 1 orang ya. Yang saya sebut awal tadi suspek discarded kumulatif. Ya. Ada 233 orang. Jadi dari awal dulu ini mohon maaf saya potong sebentar. Ini penyesuaian dengan istilah baru, dengan pola baru ini tidak yang mulai diberlakukan pola baru kemudian disesuaikan, tidak. Dari awal disesuaikan. Ya. Makanya angkanya langsung besar. Ya, Benar. paham ya? Iya. Jadi laporan pada waktu yang lalu dengan metode yang lama itu sudah ditutup dan ini diberlakukan mengubah selama kita siaran laporan pola lama. Jadi angkanya bisa besar. Ya, saya ulang, suspek discarded 233 orang. Ya. Dengan catatan berkurang 1 orang. Itu terdiri dari suspek hasil PCR negatif yang sembuh, yaitu 228 orang. Ini berkurang 1 orang. Jadi yang berkurang di situ. Ya. Kemudian discarded yang meninggal dunia hasil PCR negatif itu ada 5 orang. Ini adalah tetap dari dulu discarded meninggal dunia hasil PCR negatif. Itu 5 orang.
Jadi orang meninggal tadinya diduga suspek kan, diduga Suspek, COVID. Kebetulan masih sempat ngambil swab, Dan dinyatakan meninggal. negatif. Ternyata setelah diperiksa PCR-nya, Negatif. swabnya itu dengan PCR negatif. Itu 5 orang. Yang kedua, data kasus probable. Untuk kasus probable hari ini kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Dan kumulatif kasus probable yang meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga, data pemantauan kontak erat. Kalau yang lama disebut OTG, ya, orang tanpa gejala. Ya, Sekarang istilahnya adalah kontak erat. kontak erat. Data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 138 orang, bertambah 19 orang. Kontak erat yang pindah kasus, untuk pindah kasus ke suspek atau diduga kosong atau nihil untuk hari ini. Ya. Untuk konfirmasi juga kosong atau nihil. Dan untuk discarded juga kosong atau nihil. Oke. Kontak discarded selesai isolasi, yaitu selesai isolasi mandiri 14 hari. Ini keterangannya adalah OTG yang selesai dipantau gitu aja. Kalau dulu namanya OTG selesai dipantau. Ya. Adalah 408 orang. Artinya atau hari ini keterangannya adalah bertambah 7 orang. Siap. Untuk hari ini. Selanjutnya yang keempat adalah data kasus konfirmasi positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 46 orang atau tetap. Ya. Kemudian kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 35 orang atau tetap. Kasus konfirmasi yang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Kemudian isolasi di rumah sakit darurat ini adalah 1 orang. Kemudian isolasi mandiri adalah 2 orang. Dan isolasi gedung adalah 1 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 5 orang atau tetap. Ya. Jadi ini adalah data yang sudah lewat. Ya. Selanjutnya adalah penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama adalah kasus konfirmasi positif COVID-19. Tidak ada berita atau informasi baru. Baik. Namun tetap saya bacakan karena perlu kita ketahui khusus untuk kasus konfirmasi. Yang pertama adalah seorang perempuan berusia 58 tahun merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kelurahan Tanjung Sari, yaitu seorang laki-laki berumur 59 tahun yang meninggal dunia. Tanggal 6 Agustus hasil PCR-nya positif. Kemudian yang bersangkutan melaksanakan isolasi di rumah sakit swasta di Kota Malang. Baik. Konfirmasi seorang perempuan berusia 48 tahun yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Sukorejo, yaitu seorang laki-laki berumur 79 tahun yang meninggal dunia. Tanggal 6 Agustus hasil PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Konfirmasi seorang perempuan berusia 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar.
Tanggal 5 Agustus yang lalu PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena baik-baik saja. Konfirmasi seorang laki-laki berusia 40 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. Tanggal 5 Agustus hasil PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi di gedung. Nah, ini di gedung tertentu di wilayah Blitar. Iya. Yang berikutnya adalah kasus konfirmasi seorang laki-laki berusia 30 tahun dari Kelurahan Karangsari, pekerja di salah satu rumah sakit di Kabupaten Blitar dan telah kontak erat dengan kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Tanggal 31 Juli yang lalu, hasil PCR, hasil pemeriksaan TCM, ya sama dengan PCR, cuman metodenya berbeda, itu positif, berarti COVID-19. Dan saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Blitar atau di Ulingi. Yang terakhir informasinya adalah konfirmasi pindahan dari kasus suspek. Seorang perempuan berusia 36 tahun dari Kelurahan Gedok mempunyai faktor risiko atau kontak erat, yaitu dengan suami yang bekerja di Malang, berangkat pulang setiap hari. Tanggal 28 Juli yang lalu PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri karena baik-baik saja dan menunggu hasil PCR follow up. Selanjutnya untuk kasus probable tidak ada kasus, dan kasus suspek ada 2 informasi baru. Iya. Suspek yang pertama adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun dari Kelurahan Kauman, mempunyai riwayat kerja di Surabaya. Sejak tanggal 31 Juli yang lalu mengeluhkan demam, nyeri tenggorokan, dan batuk serta sesak nafas. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan sudah dilakukan pengambilan swab tenggorokan dan hidungnya. Hari ini tanggal 7 Agustus dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan tersebut ke laboratorium di Surabaya. Kasus suspek yang kedua adalah seorang perempuan berusia 47 tahun dari Kelurahan Bendogrit, dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan keluhan sesak selama 1 minggu, batuk, kemudian foto ronsen dada, terdapat dugaan radang paru-paru atau pneumonia yang merupakan tanda khas. Ini adalah salah satu tanda khas dari beberapa penyakit paru-paru. Salah satunya adalah COVID-19. Iya. Dan kemudian dilakukan pengambilan spesimen untuk memastikan apakah itu COVID-19 atau bukan. Hari ini spesimen swab tenggorokan hidungnya telah dikirim ke laboratorium di Surabaya. Iya. Itu tentang informasi baru Suspek. kasus suspek. Kemudian ada kasus kontak erat. Informasi barunya adalah 2. Yang pertama adalah kasus kontak erat. Hasil tracing dan testing didapatkan sebanyak 51 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Kepanjen Lor, dan dilakukan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya dengan rincian sebagai berikut. 1. Tracing dan testing tanggal 7 Agustus hari ini sebanyak 19 orang. Nah, ini yang hari ini dilaksanakan 19. Iya.
Yang kedua, tracing dan testing tanggal 6 kemarin sebanyak 21 orang. Kemudian tracing dan testing tanggal 5 Agustus kemarin lusa sebanyak 11 orang. Tanggal 7 Agustus hari ini telah dilakukan pengiriman spesimen swab tenggorokan hidungnya ke laboratorium COVID-19 di Surabaya. Saat ini yang bersangkutan ya semuanya itu melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena baik-baik saja. Informasi baru yang kedua tentang kontak erat. Hasil tracing dan testing didapatkan sebanyak 63 orang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi positif COVID-19 dari Kelurahan Tanjung Sari, yaitu seorang laki-laki yang berumur 59 tahun dan telah meninggal dunia. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 14 orang dari Kecamatan Sukorejo. Ini untuk kasus waktu dilaksanakan tracing tanggal 4 Agustus. Hari ini hasil PCR-nya negatif. Sebanyak 2 orang yang negatif. Dan yang 12 orang masih menunggu hasil atau kesimpulan dari pemeriksaan PCR di Surabaya. Yang kedua adalah 17 orang dari Kecamatan Kepanjen Kidul. Ini tanggal 4 Agustus yang lalu. Mereka semua melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil laboratorium PCR-nya di Surabaya. Yang ketiga, sebanyak 22 orang dari Kecamatan Sukorejo. Ini untuk kegiatan tanggal 3 Agustus. Tanggal 7 Agustus hasil PCR-nya negatif. Jadi hari ini kita telah menerima kesimpulan dari 22 orang tersebut. Yang negatif sebanyak 2 orang. Dan yang 20 orang masih menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya. Harap bersabar. Dan yang keempat, sebanyak 10 orang dari Kecamatan Sananwetan. Ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus yang lalu. Kemudian hari ini hasil PCR-nya untuk 1 orang dari 10 orang Sananwetan tersebut adalah negatif. Dan yang 9 orang masih menunggu. Jadi kita menunggu sekitar 12 ditambah 17 29 ditambah 20 49 dok. 49 ditambah Tambah 9 58 orang hasil tracing dan testing dan sudah diambil swab tenggorokan hidungnya serta sudah dikirim spesimen swab tersebut ke laboratorium COVID-19 di kota Surabaya. Lumayan. Ini dari satu pusaran yaitu seorang laki-laki berumur 59 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari yang telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Belum yang lain ya dok? Iya, demikian Mbak Ica. Dari Kepanjen Mohon maaf, demikian Mbak Kirana. Iya, baik. Dokter, kalau kita lihat dari data ini memang tracing terus berkembang ya dokter ya? Maksudnya setiap hari bisa saja berkembang. Sebenarnya untuk tracing ini kita ada standar waktu sampai berapa hari gitu atau kita menunggu menyesuaikan perkembangan di lapangan? Iya, pola pemahamannya demikian. Kegiatan itu kan muncul adalah aksi dari hasil laporan. Jadi aksi dari suatu kejadian. Laporan orang mengeluh sakit, habis pulang dari daerah terdampak. Orang mengeluh sakit setelah melaksanakan tugas pekerjaan sebagai seorang profesional. Kemudian kan berobat, periksa ke rumah sakit atau ke dokter atau ke puskesmas.
Kalau ke puskesmas dirujuk. Kalau ke dokter praktek dirujuk. Kalau berobat di rumah sakit dilayani, kemudian diperiksa, kemudian diduga. Akhirnya ada yang kalau rumah sakit yang bukan rujukan COVID berarti misalnya di rapid test ternyata reaktif, dirujuk, dioper ke rumah sakit COVID-19. Di sana diperiksa swab. Ditunggu beberapa waktu, hasilnya positif. Nah, rangkaian ini tadi ya, dari kejadian-kejadian ini kemudian ada kejadian akhir positif. Maka akhirnya Dinas Kesehatan bersama jajarannya menyelenggarakan kegiatan. Jadi ini suatu aksi dari suatu kejadian. Jadi bisa berkembang sesuai dengan melakukan laporan. Prosedurnya langsung pencatatan, penelusuran, tracing, pencatatan, dan di dalam tracing dilakukan pencatatan, kemudian penentuan klasifikasi, termasuk yang perlu dilaksanakan, mungkin rapid test. Kalau dulu ada rapid test ya, sekarang ada langsung swab. Kalau dulu semuanya melalui rapid test, sekarang kalau langsung swab. Jadi swab ketemu positif, langsung dikelola, sehat, isolasi mandiri. Ada lagi sehat, ingin diisolasi atau bersedia diisolasi di rumah sakit selain rumah sakit rujukan, karena kalau di rumah sakit rujukan nanti khawatir penuh. Maka di rumah sakit yang lain yang siap melayani atau menerima dan melayani isolasi orang dengan COVID-19 namun badannya sehat atau tanpa ada gejala apapun. Jadi saat ini untuk sesuatu yang menanggapi, jadi kegiatan dari teman-teman di Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu, tracing dan testing itu adalah tindak lanjut dari suatu kejadian. Jadi saat ini untuk kalau dulu kita menyebutnya OTG dokter ya, kita berikan pilihan apakah di rumah ataukah di rumah sakit swasta begitu. Saat ini sudah ada rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan pemerintah gitu dokter, atau bagaimana? Iya, masih berproses hingga kini masih belum dalam satu keputusan. Iya, karena perlu kami sampaikan hal yang bisa ditemui atau didapat, yaitu hasil penelusuran tim PPI. Ya, jadi PPI itu pencegahan infeksi penularan. Jadi di Rumah Sakit Mardiwalo itu ada tim pencegahan penularan infeksi di internal rumah sakit. Untuk melihat apakah memiliki ruang isolasi. Kedua, bagaimana dengan ruang isolasinya, memenuhi syarat untuk khusus COVID-19 atau tidak. Karena harus diamankan. Yang diisolasi harus diamankan supaya penanganannya bisa lengkap sehingga aman, cepat, tepat. Kemudian yang di luar ruang isolasi harus diamankan, karena itu rumah sakit untuk berbagai macam orang sakit, tidak boleh tertular. Nah, ini setelah menelusur seluruh rumah sakit swasta di Kota Blitar, ternyata sampai sekarang kesimpulannya mayoritas belum memenuhi syarat. Masih banyak kelemahan untuk menangani COVID-19. Untuk di ruang isolasi sehat, jadi pasien orang sehat, tetapi ada COVID-nya. Nah, ini harus perlu difikirkan dan disikapi dengan semestinya. Nah, itu masih belum, jadi masih berproses. Berproses semuanya dokter ya. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa kita memiliki rumah sakit yang mampu menyelenggarakan ruang isolasi yang memadai khusus bagi COVID-19. Baik, kita beralih dari selain Rumah Sakit Mardiwalo ya. Benar, ya, dokter, ini kita beralih dari topik sebelumnya karena ada titipan pertanyaan nih Pak.
Karena kalau kita lihat fenomena sekarang masih bersangkutan nih Pak ya. Kita lihat di new normal ini sudah mulai banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat baik lingkungan atau pribadi, misalnya akad nikah dan lain sebagainya. Sedikit ramai seperti kalau kita lihat. Himbauan dari kita atau sebenarnya kita sudah ada tips baiknya seperti apa kalau kita ingin membuat sebuah acara. Kalau katakanlah kita buat jarak physical distancing, ini standarnya berapa? Apakah 1 meter ataukah lebih begitu dokter? Iya, tetap seperti protokol kesehatan yang telah ditetapkan di awal pandemi, yaitu menggunakan masker, ya, memakai masker terus-menerus, dan tidak dikorting, jadi secara utuh, ya, utuh, patuh, dan disiplin. Kemudian cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, atau dengan hand sanitizer berbasis alkohol 70%. Hati-hati dengan hand sanitizer yang basis alkohol di dalamnya itu sudah berkurang dari 70%. Atau bahkan mungkin sudah menguap habis. Tinggal larutan pendampingnya yang mungkin untuk buat nyaman kulit tangan kita. Ternyata itu sudah bukan hand sanitizer yang utuh. Nah, itu juga tidak bisa bermanfaat sebagai cuci tangan sehingga virusnya bisa mati atau bisa rusak. Jadi harus yakin hand sanitizer itu alkoholnya masih utuh 70%, sehingga hasilnya nanti optimal, efektif. Yang berikutnya adalah yang ketiga, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Setiap individu dimanapun berada, kapanpun waktunya, bersama dengan siapapun, jaga jarak minimal 1,5 meter. Syukur kalau bisa 2 meter. Untuk mencegah terjadinya percikan, droplet infection ya. Jadi penularan infeksi melalui percikan atau droplet. Itu kalau jarak 2 meter insya Allah aman, asal tidak ada tiba-tiba angin berembus terus sebelum jatuh ke bawah angin atau ke meja. Nah ini lebih-lebih lagi sebaiknya pertemuan berada di luar gedung. Kalau di dalam gedung itu terbuka, jendela, pintu terbuka lebar. Syukur kalau ada sinar matahari bisa masuk. Jangan menggunakan AC. Syukur kalau ada blower yang menghisap keluar satu arah. Nah, itu akan memberikan keuntungan. Virus cepat keluar, kena sinar matahari. Kalau dihisap dengan blower, keluar kena sinar matahari, mati dia, rusak. Selanjutnya disiplin lagi adalah setelah tangan tuh bersih dengan sabun atau hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun air mengalir, baru boleh pegang mata hidung. Setelah itu segera cuci tangan lagi. Ya, kemudian tidak menyentuh masker. Kalau di breakdown 3 utama itu banyak. Masker tuh jangan disentuh-sentuh. Karena bagian luar ini sudah infeksius. Ya, hati-hati. Pulang belum tentu wajah kita, dahi, pipi yang tidak kena masker itu bebas, bersih, nggak ada virusnya. Jadi melepas masker itu dari ikatan tali itu ya, dilepas, langsung ke kamar mandi, cuci muka pakai sabun. Kalau perlu keramas, mandi. Cuci bajunya, dicuci ganti. Baju kita, nah itu juga perlu diperhatikan kalau di luar ada kerumunan. Ya, tahu-tahu ada orang bersih di belakang kita, jaraknya tidak 2 meter. Kita nggak tahu lagi nulis atau lagi apa. Nah, dia juga nggak pakai masker. Oleh karena itu orang yang mudah bersin, mudah pilek, apalagi ada demam, meriang, ada pilek, batuk, ya harus pakai masker yang sakit itu. Maskernya masker bedah, masker surgery yang seperti yang saya gunakan. Kalau punya yang biasa seperti ini dok, harus double. Kalau masker biasa untuk orang sehat, ya, untuk orang sehat, ya, untuk
menghirup udara itu lebih bersih, lebih tersaring. Tapi kalau untuk bersin, batuk, dia tidak bisa menyaring lama, bisa berobos keluar nanti virusnya. Oke. Sebaiknya dirangkap dengan masker bedah atau masker surgery. Ya. Itu harus dipatuhi dengan disiplin tinggi Oke. dan utuh, jangan dikorting. Ya. Dokter, kalau kemarin sempat dijelaskan etika batuk, etika bersin. Sebenarnya kalau kita lagi ngobrol dengan lawan bicara, ada etika juga nggak sih, dokter? Arahnya mungkin ya kalau sudah pakai masker dan maskernya itu rapat, keliling itu bisa diupayakan rapat, ya nggak usah diarahkan. Ya mau diarahkan ke badan, ke siku, ke lengan atas boleh. Tapi enggak apa-apa, yang penting tunduk aja. Jaraknya karena juga tekanan diperhatikan. Batuk atau bersin, kalau itu kebetulan dia pakai masker biasa, dikhawatirkan keluar virusnya. Dan kalaupun menggunakan face shield, sekali lagi harus dilengkapi dengan masker ya, dokter ya? Menggunakan face shield harus, jadi masker nggak cuma face shield doang. Primer pertama harus dipakai. Untuk face shield itu tambahan untuk melindungi dahi. Mungkin pelayanan di kasir, kasir sebuah usaha perdagangan itu, ketemu banyak orang di loket. Kalau nggak pakai face shield, pakai tabir, ya tabir transparan bening, kayak plastik atau mika atau kaca. Oke, siap. Terima kasih dokter, luar biasa, banyak sekali tadi informasi yang sudah disampaikan untuk Sobat Merdeka. Semoga bermanfaat dokter. Amin. Sehat selalu dan semoga besok kita masih jumpa lagi ya dokter ya, di Mahardika FM. Terima kasih dokter, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.